Oke, welcome back to my YouTube channel di Panjul dan saya, aku masih bersama Ucul. sumber Bisa sebutkan Pak channelnya? Ucul Ucul Explorer. Nah, di Penjelajah. konten penjelajah. Dia explore apa aja? Sungai ya Pak ya? Iya. Apa aja lah pokoknya. Kontrakan, kosan yang kosong. Iya. Sok pokoknya. Review kosan. Review kosan, cewek semua sama saya. Jadi selamat datang di konten baru aku teman-teman. Ini perdana. Jadi di konten yang baru kali ini aku punya punya ide. Jadi menurut aku ini sesuatu yang unik ya. Di setiap orang mungkin sebagian besar itu udah ngalamin yang namanya kejadian horor, kejadian mistis, ya Pak ya. Iya. Dan terutama Bapak ini adalah seorang penggiat alam. Iya benar. Bisa disebut begitu ya? Iya. Kalau Dan pecinta alam bukan? Bukan, cuman penggiat alam. Kalau pecinta alam kan ya you know lah. Nah, di sini jadi saya akan bertanya kepada Bapak ini. Apakah tanya jawab lah seperti seputar podcast lah layaknya ya Pak ya. Ya, intinya kita Berbagi menceritakan cerita pengalaman pada orang-orang. Pada kalian terutama. Pernah nggak sih orang-orang seperti kami ini yang berkegiatan di alam ini mengalami hal-hal yang di luar nalar Pak ya? Ya. Jadi masih bersama Kelvin di sini. Ucul. Ucul. Panggilannya Ucul dan aku Panjul. Collab bagus juga ya? Bagus, Iya. Ucul Panjul. Jadi saya akan mungkin bertanya langsung aja lah Pak, to the point. Bapak ini kan terakhir kali sepengetahuan saya Bapak ini pergi ke Pulau Jawa teman-teman. Sambil ngidupin. Boleh kita sambil ngopi ya, sambil enjoy aja. Bapak ini terakhir kali saya dengar dan saya lihat itu ke Pulau Jawa Pak ya. Iya. Itu berapa mendaki gunung Pak? Mendaki Gunung apa aja kalau bisa disebutin? Berapa gede. gunung? Gunung Gede Pangrango di? Cuman puncak gedenya aja Di mana itu, Pak? Kabupaten Bogor. Bogor berarti di Jawa Barat ya Pak? Ya, Jawa Barat sama Merbabu di daerah Kopeng, daerah di Kopeng di Jawa Tengah. Jawa Tengah sama Jawa Barat. Kopeng. Itu dalam waktu satu kali trip. Iya. Ya itunya ada perjalanan juga sih, ada cerita perjalanan. Nanti kalau kalian mau tahu mau tahu di channel saya. Pengalaman Bapak ini mendaki Gunung Merbabu dan ini Pak ya, Gede Pangrango ya? Iya, gede. Itu ada di konten Bapak ini. Nanti ada di deskripsi dan di celing. Seperti biasa, celing. Itu jadi semboyan kita. Celing di sini nih. Ting ting ting. Au, sensor. Jadi langsung aja, Pak. Ini Bapak mau mulai dari horor cerita yang mana nih? Di gunung mana? Ya. Di dua gunung ini ada horor nih? Dua gunung ada. Ada Pak ya? Gunung sebelumnya di Lampung juga. Di Lampung ada ya? Ada. Oh, mungkin kita akan bahas Dari rumah dulu lah ya. 3 sekaligus. Di Lampung Pak ya? Di Lampung ada. Di Lampung ini gunung apa Pak? Kalau pertama di Lampung ini yang banyak ceritanya tuh di Gunung Pesagi. Gunung Pesagi itu kalau teman-teman tahu itu adalah tertinggi Lampung. Tertinggi di Lampung Pak ya. Kita domisili Lampung teman-teman. Itu Gunung Pesagi itu paling banyak ceritanya dari masyarakat dahulu lah. Terutama yang udah kayak yang nyari-nyari ilmu. Oh, jadi kayak gunung iya. ini Pak ya. Gunung apa kalau yang dikunjungin tuh? Gunung apa ya namanya kalau biasanya ada kayak lupa. Ada tetua-tetua itu. Seperti itulah. Sama jadi bisa mungkin dimulai Pak cerita horornya. Iya sih. Dari kejadian apanya gitu. Kalau awal itu cerita kita dari Pesagi ya, pendakian itu, ini. Awal pendakian. Saya pertama kali daki di Pesagi itu 2018. 2000. Oh, ini pertama naik gunung tersebut. Pertama kali saya naik gunung ya 2018. Oh, perdana langsung naik gunung Pesagi, Pak. Atap Lampung. Atap tertinggi Lampung di Lampung Barat. Tempat kita tinggal kita nih. Sebenarnya view-nya di depan situ gunungnya. Ya ada. Besok pagi kalau ini lanjut, Pak. Bisa. Nah, terus pertama kali itu ya sama dia. Oh, sama dia. Panjul 2018 itu. Kami masih dalam tahap pemula ya. Tahap sekolah pemula itu hal yang paling bodoh juga itu. Segala manajemen packing nggak tahu, pokoknya, alat-alat semuanya belum tolol gitu lah ya. Masih pemula lah. Pasti kalian juga pernah ngalamin ya. Iya. Jadi terus kalau yang itu kan pengalaman pertama ya. Jadi dari situ saya tuh sudah menyukai gitu alam. Oh, gitu. Mulai tertarik Pak ya? Ya, mulai tertarik. Kalau kita terlalu cinta itu enggak sih? Enggak tertarik. Tertarik gitu jadi kita hanya penggiat aja. Terus ada cerita lagi abis dari situ 2020 karena kembali mendaki. Saya 2 tahun vakum. Oh iya. 2 tahun vakum itu terus 2020 kembali mendaki Pak ya.
Itu di Gunung Seminung, Seminung. tetangganya Pesagi sih kalau di sini. Nah, itu dari 2020 itu sekitar 3 kali saya itu naik Gunung Seminung gitu. Jadi saya cuma nganterin orang. Semacam guide lah Pak ya. Tour guide gitulah, tapi tanpa bayaran. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Keikhlasan. Iya. Jadi cerita horor dimulai dari Gunung Pesagi. Dari Udut lah. Oh iya. Udut dulu Dari guys. Udut. Nanti kita buat teh. Teh. Jadi cerita horor saya itu pengalaman ya, Pengalaman bukan horor. sebenarnya dari diri saya sih sebenarnya. awal mula saya itu naik ke Pesagi di awal 2021 Januari di Oh ini akhir bulan. kejadiannya ini. Saya tanggal, kalau nggak salah masih ingat saya tanggalnya, tanggal 30 Januari 2021. 2000. Tahun lalu berarti Pak ya. Belum lama juga Pak. Udah 1 tahun yang lalu sih. Nah di situ kan saya tuh ngeliat status WA teman saya. Teman pendakian ini. Teman pendaki saya. Karena saya berangkatnya nyusul, bukan Oh jadi Bapak terlambat. tanpa rencana saya. Dadakan lah ya. Dadakan. Jadi teman saya tuh buat status WA, dia di Pesagi, saya komen lah. Kok nggak ngajak-ngajak? Nah mereka ini bertiga. Oh berarti itu mereka masih dalam perjalanan Pak. Iya. Belum sampai. Mereka tuh bertiga kan, maksud saya nyusul itu yang Pas pertama berempat. untuk ngegenapin ya. 4. Ya kan banyak mitos, banyak ini ya kejadian. Kalau mendaki nggak boleh ganjil. Ganjil itu ada kejadian-kejadian aneh gitu ya. Nah saya ini datang ngegenapin lah. Jadi saya ngegenapin, saya nyusul Pak. Jadi menyusul mereka. Oh mereka masih di tengah perjalanan Ya. atau gimana nih? Ya, mereka masih di tengah. Masih di tengah Itu ya? juga cuaca hujan. Oh jadi memang cuaca juga nggak mendukung. Cuaca Pak? tuh udah kayak kita tahu lah ya, niat nggak niat tuh kita mau Kayak mau berangkat kayak berangkat enggak. apa enggak gitu. Tapi saya tuh niat saya cuma satu, cuma ngegenapin itu si teman saya tuh. Karena kan di ini banyak Mitosnya cerita gitu, di nggak Gunung boleh Pesagi ganjil. itu enggak, ini di Gunung Pesaginya Pak. Oh ini terkenal mistis juga gunung ini Pak ya? Gunung ini sangat terkenal. Saya masih ada dokumentasinya nanti. Bisa nanti ditambahin cuplikannya. Jadi di pas itu sekitar jam 3 sore? Iya jam 3 sore saya nyusul. Oh itu udah kesorean banget Pak ya? Iya itu udah sore. Jadi nyusul itu sekitar jalan Berapa jarak tempuh? pokoknya sekitar 1 jam lah, 1 jam 30 menit sampai 1 jam lah perjalanan itu ya. Kalau dari nggak rumah salah Bapak sih. ya? Di rumah saya, karena saya dianterin sama adik saya loh. Itu saya nyusul. Udah sampai di sana kan ada tempat neduh itu, kalau nggak salah musola waktu itu. Oh tempat titik temunya kalian itu? Iya, tempat mereka neduh juga sekalian nunggu saya kan. Nah itu sekitar jam 3:30 lah sana, berarti setengah jam kan. Setengah jam perjalanan perjalanan. sampai ke titik temu. Habis itu di situ istirahat bentar saya. Ya ngopi-ngopi lah biasa. Biasalah, nyantai lah. Kita Ngerokok dulu, mungkin ya. Ngopi, ngerokok. Di situ kalau nggak salah jam 4 lah, sekitar jam 4 kami mulai pendakian. Itu mulai Oh enggak Pak, pendakian. tapi sepengetahuan, maaf ini saya potong ya. Sepengetahuan saya sekarang nggak boleh Pak ya di atas jam 4 itu mendaki di gunung tersebut. Iya. Katanya peraturan baru loh. Entah kalau di saat tahun itu. Lanjut Pak, lanjut. Jadi jam 4 jam 4 itu kami udah siap, packing semua, udah rapi. Udah pokoknya tinggal berangkat lah. Udah pakai mantel lah itu ya. Oh karena masih gerimis. Itu masih hujan. Itu kan kita bawa orang dari Bandar Lampung, 2 orang. Oh Yang jadi pribumi itu saya sama kawan saya. si Jody ya namanya. Si Jo. Jo. Si Jo sama kami nganterin kawan dari Bandar Lampung 2 orang. Itu kami berangkat jam 4. Jam 4. Pokoknya situ kita, itu kan kebun kopi itu Pak. Bapak kan tahu kan treknya itu kan. Ini sebelum pintu rimbanya ya. Sebelum pintu rimba Ini perkebunan. Pokoknya perkebunan warga juga jarang warganya sih sebenarnya situ. Mereka biasanya cuman kayak gubuk singgah aja teman-teman, bukan tempat tinggal. Jadi kami jalan sekitar 15 menit sampai pintu rimba. Oh berarti nggak jauh Pak ya? Sekarang kita ya dulu udah kan kepotong. Prima masih bagus lah dulu kan. Masih mumpuni lah. Mumpuni, kalau sekarang ya belum tahu. Nanjak ini. Lanjut Pak. Jadi ini kemungkinan jam 5 di pintu rimba. Enggak,
jam 4.15 lah. Oh iya, 15 Ya menit. kita buletin aja sih, karena kita kan lupa. Nggak tahu gitu. pastinya. Bener. Makanya 15 menit tuh sampai di pintu rimba. Itu hujan tuh makin deras. Oh jadi itu tetap memaksakan ya? Hujan itu makin deras. Habis itu udahlah, kami berhentilah sebentar. Di situ kan ada gubuk juga. Bersingkan juga. Itu kami ngobrol, briefing dulu. Bimbang lah ya. Kami itu galau itulah, bahasa cintanya itu. Galau. Bingung. Bingung, bimbang. Mau dilanjut apa enggak? Terus ya banyak yang ngomong lanjut, udah lanjut aja gitu. Ya udah. Ada yang itu ngeyel nggak? Enggak. Tetap keputusan bersama ya. Iya. Karena tujuannya bukan puncak, bukan ngecamp di puncak waktu itu. Pokoknya sesantainya lah. Sesantainya, kalau bisa kan tujuannya kalau nggak salah dulu tuh pos 2 shelter Oh, sumber mata air. Shelter air itu. Nah, jalan, kami jalan, masuk ini udah masuk hutan. Udah di pintu rimba ya? Ini udah di dalam. masuk hutan lah intinya. Sekitar Jam berapa itu? Kemungkinan. jam berapa ya? Pokoknya 10 menit itu. Berarti kawan saya yang namanya sama ini sama. Ram. Oh ini kejang. Ya. Ototnya kejang. Ram. Ya biasa kan namanya musim dingin kan, hujan. Capek gitu. pula. Nah, dari situ itu kami nunggu 5 menit itu baru jalan lagi. Nah, sampailah di pos 1. Pos 1. Pos Di 1 Gunung Pesagi, pos 1. Itu kan kalau orang Jawa ngomongnya latar ombol lah itu. Latar Ombol. Karena Karena lebar. tempatnya gimana? Lebar. Nanti ada lur. Pokoknya di foto Nanti lah. dikasih tahu. Nanti ada fotonya. Latar Ombol namanya. Nah, di situ kami di situ kan itu udah kalau nggak salah sampai di pos 1 itu jam 5. Oh, udah mau maghrib ya? Iya, jam 5 itu kan ya estimasi perjalanan ke shelter itu pos 2 itu sekitar 1 jam sih sebenarnya. Sampai itu. Sebenarnya sampai pos 2 itu. Kalau kita cuma jalan terus sebenarnya normal ya, Pak ya? Ya normalnya santai. Segitu 1 jam. Nah, itu kan hujan. Pokoknya masih dalam posisi hujan, kondisi hujan, cuaca itu pokoknya deras atau gerimis? Gerimis sih. Gerimis lah ya, rintik-rintik. Tapi basah gitu. Tahu kan yang nggak deras tapi gerimis basah itu. Nah, situ kami ini dirin bivak, Pak. Flysheet. Shelter sementara lah ya. Ya, flysheet. Nah, kalau nggak tahu flysheet, nah seperti inilah teman-teman. Kami ini flysheet. Habis itu nah, ini berbincang lagi. Oh, ini rembukan. Kami berbincang lagi 4 orang ini. Mau lanjut apa enggak? Yang pertama mulai bimbang juga, Pak ya. Yang pertama udah ngeliat jam kan? Udah jam 5. Pasti ketemu maghrib. Nggak baik kalau maghrib di jalan. Perjalanan melanjutkan. Kecuali sesudah selesai mungkin kan. Cuman kalau malam juga nggak dianjurkan, Pak ya. Ya, jalan malam juga nggak dianjurkan. Karena Gunung Sumatera kan. Karena banyak pacet juga. Benar-benar. Susah situ. Hewan nokturnal juga berarti, Pak ya. Nah, dari situ Lanjut. kami memutuskan untuk ngecamp di pos 1. Di pelataran Ombo itu? Iya. Benar. Itu di situ udah buat tenda. Nanti tunjukin juga lah fotonya. Ada juga, Pak ya? Oh, nanti saya minta. Di situ kami ngedirin tenda karena udah mau maghrib juga kan, terus kami masak. Biasa kan makan. Kita lapar kan, udah lapar, kehujanan, makan, kehujanan, ngopi. Nah, awal ceritanya tuh dari sini sebenarnya. Ini mulai titik horornya. Pertama kali saya ke gunung terus digangguin itu. Oh, ini di sini. Pengalaman perdana? Iya. Oh, pertama. Menarik. Walaupun saya ya hitung-hitung baru 4 kali sih naik gunung. Benar. Ini pertama kali. Pertama. Saya digangguin tuh di sini. Yang pertama kami udah jadiin tenda, udah masak, terus ya makan lah biasa kan. Nggak mungkin kalau nggak dimakan kan. Iyalah, itu makan. Habis itu kita lanjut. Nah, ada kawan saya ini sama ini. Sama ini dia kan maghrib kan, sholatnya di luar. Oh, kan? di luar tenda. Luar tenda itu kan ada flysheet kan. Sisaan gitu ya. Ada flysheet, ada sisa di sana. Samping itu sholat maghrib. Nah, kami bertiga dalam tenda itu namanya orang. Jadi dia di luar sendirian, ya. Pak? Nggak ada yang menemani? Namanya dia juga kan apa? Ibadah kan, pasti kan kita diam sih. Butuh kusuk kan. Kita cut dulu ya, guys. Tiba-tiba mati. Nggak tahu ini kenapa cahayanya mati. Kita cut dulu ya sebentar. Maaf ya. Kita cut sebentar. Cahayanya mati, guys.
Maaf Lur, tadi ini ya, tadi ada gangguan. apa pencahayaannya mati lampu sebentar. Nggak tahu tadi itu tiba-tiba Iya, mati. nggak tahu. Ya padahal yang lain hidup loh. Iya. Padahal udah mau masuk bagian horornya. Dan apa ya teman-teman? Kalau ada suara-suara orang tadarusan ya memang karena kita dekat bukitnya tuh dekat pemukiman gitu. Jadi maaf. Namanya suara-suara Suara- suara Tuhan itu Iya. masih Selalu terdengar. menerangi kita. Dan kita lanjut ya Pak ya. Lanjut. Sorry kepotong tadi. Ada gangguan Gila, penerangan tadi. penerangannya tadi ini mati. Dan kita nggak ada penerangan lain. Mau pakai senter HP-nya dipakai. Jadi kita lanjut ya Pak ya. Kita jemput dulu ya. Semoga tidak menghilangkan kesan horornya lah. Iya. Ha. Jadi kita hiburan dulu Tadi lah. sampai di kawan sholat sih kalau nggak salah. teman-temannya lagi sholat, lagi apa namanya beribadah dan di dalam tenda. Boleh dilanjut Pak? Jadi kami 3 kalau nggak salah tadi ya. Jadi Bertiga kami 3 itu di dalam tenda terus dia di luar sholat sholat. sekitar ya 5 menit 5 menit lah. Namanya kan Lama, sholat maghrib kan. Berapa tahajud? Nah itu habis dia sholat terus masuk ya udah kita ngobrol-ngobrol santai habis itu ngopi kan biasa kan, namanya kedinginan kehujanan seharian Masih gerimis itu posisinya. ya itu masih hujan kalau nggak salah selesai jam 9 jam 10 10 malam. itu masih dalam kondisi hujan gitu. Basah semua ya, tapi ya untungnya rame gitu Rame di lah ya. tempat. Nah dalam sini pas ngopi ini saya tuh biasa kan namanya bercanda kan, tapi tuh saya tuh lupa. Ini mulai dapet nih merindingnya. Saya tuh lupa kalau bahwa itu alam kan, alam itu kan pasti ada penunggunya masing-masing gitu. Ada kalau manusianya kita tuh punya tata keramanya lah Pak ya. Nah saya tuh lupanya pas ketawa saya tuh lepas gitu nah. Oh jadi ngekek ketawa. Kayak lepas bener lah saya tuh ketawa. Gitu nggak kontrol lah iya. bener. Pokoknya kami ngobrol terus sekitar 2 jam, 2 jam. gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol inilah namanya kita saling menghibur kan diri sendiri. Ini juga kan di dalam Biar nggak bete loh hutan, ya. iya dalam hutan cuma satu rombongan 4 orang. Itu nggak ada pendaki lain posisinya. Iya itu nggak ada pendaki lain. Nggak tahu sih kalau emang di jalur satunya Karena memang 2 jalur. itu ada 2 jalur. Lanjut. Kami situ ya udah namanya udah selesai ngopi pasti kan ngantuk kan mau tidur gitu. Udah tengah malam, udah malam juga ya. Itu juga udah jam 8:30 lah ya, sambil kita nyusun tempat tidur terus ya main-main HP bentar. Ya, pokoknya tanpa sadar pokoknya tidur terus nah ini 2 jam tidur itu jam 11 baru. 11. Nah saya kan tidurnya kan sebelah kanan. Posisinya kalau kayak gini sebelah mana nih? Situ. Sini lah. Ah. Sebelah sini. Pinggir Saya, ya? Ya pokoknya saya itu tidur juga pinggir pasti. Nah, itu pertama Pak. Kejadiannya nih. Ini kejadian pertama Merinding. pertama kali Dalam saya hidup? disentuh makhluk halus. Oh jadi langsung fisik Pak kontak. Iya tapi dalam masih di Selapis ini ya? masih ada lapisan ini. Itu pertama kali saya disentuh ini. Oh bagian sini? Pundak gini. Set. Ini kayak dibelah ini Pak. Iya. Saya kan tidur kan terlentang kan. Otomatis saya tuh langsung miring. Nah, ada Jadi- kawan saya tuh Ray di sini. Ah. Ada kawan saya Ray. Nah, itu ya ibaratnya ini, Bang. Di sini ada ini gak sih, Bang? Karena dia ini pengalaman ya, udah 2 kali ini. Ada, Bang, ini ada bagas gak sih, Bang, di sini? Bagas tuh? Babi ganas. Oh babi ya? Babi Iya. hutan Pak ya? Iya, babi hutan namanya kita kan ini. Seru. Saya nanya ke dia, Bang, ini ada bagas nggak sih? Karena saya sama Joe ini yang ya ibaratnya bisa ngerasain lah gitu kan. Hal-hal seperti itu ya? Nah, yang cuma bisa ngerasain bukan nggak bisa ngelihat. Mm-mm. Nah, ini 2 orang ini sama Ray itu enggak. Cuek lah ya? Ya. Jadi saya itu biar mereka nggak panik yang 2 ini, makanya saya itu tuh nanyanya ke hewan. Bang. Iya. dialihkan Dia kami alihkan ke hewan. Sama Joe itu di sebelah sini sebelah ujung. kanan. Oh. Jadi Ray sama-sama ini tengah. Tengah. Di tengah dia, Joe terus di ujung. Nah ibaratnya ini kayak gini terus, Bang ada bagas nggak sih Bang di sini? Karena dia udah sekali ya naik ya. Pernah ketemu juga ada katanya.
di tempat kalian ngecamp itu ya. Iya, ya udahlah. Tapi dalam pikiran saya itu, ya Bagas babi itu ya, nggak mungkin lewat nggak ada suara. Pasti ada. Pasti ya ada kesek-kesek gitulah. Itu nggak ada sama sekali. Senyap. Terus itu kayak tangan gitu, bukan kayak badan, bukan kayak tangan lagi. Duh, itu saya langsung. Aduh, gimana tuh? Saya tuh langsung tidur miring. Jadi gimana tuh perasaan Miring. bapak itu? Itu udah nggak karuan tuh? udah nggak karuan. Oh. Udahlah, saya coba tahan, tapi Oh. saya tetap tidur miring gitu. Tapi ya. enggak, itu enggak bapak ceritain tuh pak ya? Enggak. Bapak tahan sendiri? Nanti ada Oh. ininya, ada inilah pembahasan lagi nanti. Jadi pas sudah tidur miring itu udahan, saya tuh ngindarin takut dielus lagi gitu. Nah, nggak tahu kenapa, namanya kan orang tidur ya pasti bergerak kan, Oh. pindah posisi gitu. Nah, saya tuh terlentang lagi di situ. Oh. Itu saya terlentang, nggak cuma pundak, sampai kaki gini. Dari atas sampai bawah nih berarti? Iya, Waduh. dilusin, shoot gitu. Nah, saya langsung otomatis dong, saya Refleks lah ya? refleks langsung miring lagi. Miring, saya tanya lagi sekali, Bang, di sini ada Bagas nggak sih, Bang? Oh. Itu tengah malam pak posisinya, sorry. Itu udah setengah 12. Setengah 12 ya? Itu setengah 12. Saya udah nanya lagi, Bang, beneran nggak sih, Bang, sini ada Bagas enggak? Dia masih, iya masih. Itu untuk meyakinkan bahwa bapak nggak mikir yang hal Iya. negatif lah ya? Kalau saya sih udah kayak paham gitu, Oh. tapi takut kawan saya nanti panik. Ya juga sebenarnya takut, namanya kami hutan tempat orang, Bertamu pula ya kalau di hutan ini. kalau kami dulu terserah mas dingin, Benar. udah dingin pokoknya itu. Dinginnya beda pak sama udara ini ya? Namanya kayak inilah, kayak kita habis masukin ini tangan ke air dingin terus naik terus gitu. Tapi itu nggak basah, tapi itu nggak basah. Cuman rasa ini deh, rasanya deh. Ya rasanya. Padahal saya dalam SB loh. Oh ini kalau SB sebut ngomong ya? Oh, saya di dalam SB. Dan ada lapisan tenda. Playset. Playset ada, tenda ada. Dan wajarnya itu nggak bakal dingin Iya. pak ya? Itu udah 3 lapis loh itu. Playset, tenda double, sama SB, SB pakaian 4 kan? tuh. Sama Jaket. pakaian lah. Saya emang nggak pakai jaket kan, namanya udah biasa kayak lah. gerah gitu. Oh. Itu saya udah miring, saya nanya, yang tadi kan saya tanya itu bener 3 kali saya tanya dia. Oh sampai 3 kali? Iya, Bang, ada Bagas gak sih sini, Oh. Bang? Ada, udah biarin itu paling Bagas gitu. Dia dengan pedenya ngomong kalau itu Bagas. Iya. Saya udah takut lur, enggak. Wah, rasanya tuh lur. Saya tuh terus sampai jam 12. Terus udah posisi tidur lagi ya. Udah sampai jam 12 setiap saya mau miring tidurnya, mau terlentang saya miring lagi. Karena takut itu tadi pak ya? Itu tadi. Jangan sampai 3 kali lah gitu kan. Pasti kan peringatan bener. Nah, terus saya sadar. Pertama, kenapa cuma saya yang diganggu? Oh 3 teman ini enggak ya? Enggak, karena cuma saya. Pertama, saya gara-gara ketawa itu. Yang kedua mungkin saya emang nggak sopan kan. Oh. Tapi saya udah Sikapnya ya? ya udah sesopan mungkin saya ya, kayak Mencoba. nyebut salam kayak kita pokoknya Permisi lah pak ya? permisi gitu. Ya udah gitu. Dari situ 12 kejadian lagi 3 kali tapi bukan lulus. Itu gimana pak? Itu yang saya pikir ya. Nggak masuk logika saya kalau itu bagi. Untuk dari bentuknya mungkin? Saya belum lihat bentuk tapi kayu ada yang lempar kayak itu goyang di atas Oh, posisinya dari ini ya? kan kalau kita tidur kan sebawah ini kan bawah ini lah Iya. inilah kita tidur itu di atas Udah gitu. dilempar udah setengah dan nggak Besar itu? nggak mungkin kalau apa babi kan di Nggak- atas kan nggak- pasti nggak roboh bisa tenda dia, itu benar-benar. pasti roboh tenda dari situ. Nah udah nanti saya di situ udah kayak kelihatan gitu sosoknya ya. Nanti Oh jelas dia? nanti saya kasih ini pokoknya ada di fotonya nih. Oh sempat ke foto pak? Ya enggak apa tempat dia duduk di situ. Oh. Saya keluar itu pagi ngeliat ada kayu di situ. Yang awalnya nggak ada kayu kecil tapi sudah ada kayu mungkin dia yang lempar pakai kayu itu sih. Jadi dia tuh sosoknya tuh bapak-bapak Ini ya, bapak-bapak itu besar tuh? enggak
sebenarnya kan di itu kan tempat orang Lampung kan di sini kan. Pribumi asli Lampung. Oh, kan. nenek moyangnya, Iya. leluhurnya. Iya, Ah. tapi di itu orang Jawa Bentuknya. pakai belangkon. Ya, itu pakai belangkon. Kalau kalian bisa bayangin, tau lah ya. Mungkin yang pernah kalian temuin bawa apa mbah-mbah gitu pakai belangkon. Seperti itulah. Pakai pokoknya pakai Jawa full. Gitu di situ. Dia duduk di ada pohon kecil yang udah saya tunjukin tadi. Iya, ini fotonya. udah nanti ada. Situ dia duduk di situ. Nah, disitulah yang saya ngerasain. Enggak, Pak. Ini sorry. Ini Bapak ngeliatnya udah keluar tenda apa melihat dalam bayangan itu? Yang dalam bayangan. Oh, dalam bayangan. Karena ya bukannya apa sih? Ah. Saya kayak kalau cuma ngerasain bisa. Bisa. Kayak membayangkan Iya, tuh iya, bisa. bisa. Oh, itu kelebihan Bapak lah ya. Ya, bukan kelebihan sih. Anugerah. Dengan anugerah juga. Takut juga sebenarnya. Takut sih. Lanjut. Ya mungkin itulah yang kita rasakan Ah. gitu. Nah, dari situ. Nah, ini kawan saya yang Jo ini. Hah? Saya bangunin, saya bilangin, Jo, coba cek keluar. Nah, berhubung dia juga mau kencing kan, mau Sekalian lah. pipis gitu. Sekalian dia keluar. Nah, pertama buka ini Tenda, lapisan. tenda, udah buka tenda semua set. Nah, di depan kami ini pas pohon gede. Oh, depan tenda nih. Ya, Ah. ya tau lah kalau udah di gunung kan pasti banyak sih pohon Banyak gede kan. pohon-pohon tua. Di situ dia melihat. Ini saya kalau sini saya cuma diceritain sama dia. Tapi saya juga ya kayak merasakan hal-hal negatif gitu. Di depan itu pas bener itu pocong. Pocong itu Bentuk jelas itu, Pak. jelas. Tapi mukanya hitam full hitam. Kayak mutung gitu. Yang nggak ada muka Oh. gitu. Kalau salah itu matanya merah, tapi merah. hitam full. Terus dia lompat ke sana. Nah, mungkin juga pocong itu yang Yang bisa apa tuh? bisa tadi mungkin melempar. Gangguan-gangguan Ya, gitu ya. karena pocong itu sebenarnya bukan lompat, Jadi terbang. sebenarnya pocong itu terbang sih. Pengetahuan Bapak tuh ya? Ya, pengetahuan saya sendiri karena Oh. ada ya saya juga nonton video, nonton apa gitu. Nah, dari situ Itu gimana perasaan Bapak, Pak? ya gitu, itu kan saya kan bukan saya sih Oh, masalahnya. jadi ini ya? Si Jo ini. Oh, si Jo. Si Jo ini keluar, ya udah. Ya kok makanya untung ada Jo karena dia juga kalau nggak salah kayak apa supranatural gitu sih. Bisa lah dia ya. Bisa. Oh. Mungkin nanti kalau bisa kita minta keterangan dari Jo langsung. Mungkin Kita videonya. nah, dari situ dia pokoknya jelas, Oh. jelas mungkin. Udah. Karena pocong itu pergi, bukan menyamperin. Nggak ganggu lah ya. Oh, terus Jo keluar. Terus balik lagi. Oh. Ada apa Jo? Gitu. Kamu tanya itu. Ada apa Jo? Enggak Pak, ini cuma babi aja lewat. Nah, biarin. Oh, dia Kawan tetap kami. mengalihkan juga, Pak ya? Iya. Oh, alah. Biarin dua kawan kami ini nggak panik lah intinya. Itu tadi. Makanya kami alihkan kepada hewan-hewan Iya. gitu. Nggak mungkin sih, kasihan juga kawan kami yang dari jauh. Benar-benar. Karena kalau sepengetahuan saya, Pak, kalau ada hal-hal mistis itu lebih baik diceritakan di rumah kalau nggak di bawah. Ya intinya kita udah keluar. Jangan di dalam lingkup Ya, itu gitu. intinya kita udah keluar dari situ. Nah, Lanjut, Pak. dari Link situ merinding itu kan. udah pokoknya dari situ kami udah diem, udah tidur. Pokoknya saya udah sampai pagi ya tidurnya miring. Nggak berani terus, terlentang berani gitu. saya terlentang sesekali mungkin ya karena mau pegel gitu kan, tapi saya miring terus. Nah, sampai pagi udah kami keluar, baru saya cek di luar ada apa. Saya lihat kayu itu gede di sini lah. Gede lengan ini lah, Pak ya. Yang dilempar itu kan nggak mungkin kan, apa logika Nggak ada orang babi lain. itu Bener. bisa nyerang atas karena atas yang diserang. Mungkin dari kalian juga berpikir Logikanya paling ranting jatuh gitu dari atas gitu kan. Iya. Patah. tapi kalau ranting bukan Bukan ya? itu kayak kayu yang udah kayak gosong gitu, kayak udah emang apa ya kayak terbakar. udah bukan kebakar, kayak udah dipotong gitu kayunya. Oh, jadinya kayak ini ya, Pak ya. Misalnya mungkin kayak pentungan gitu lah ya bentuknya. dia tuh ya segini sih, Ah. nggak terlalu Nggak panjang ya, panjang-panjang. segini lah. Terus tenda tuh goyang ya. Posisinya malam Iya, itu. malam itu tadi. Udah kami keluar, ya udah kami cek packing, udah ya dengan ini
ya permisi lah ya, permisi lagi, makasih untuk tempat persinggahannya gitu. Nah, udah kami lanjut lagi ke atas, sampai atas ya udah Aman kalau sampai atas, turun aman Pak. sampai atas itu. Terus mereka ada Joe sama Ray ini cerita juga, ada sih ceritanya sih, tapi kayaknya kalau cerita mereka harus sama orangnya sih Iya, nanti kita minta keterangan langsung. Jadi itulah pengalaman horor Pak ya. ya. Paling serem. Ya, di atas itu juga rame, di atas rame yang ngecamp, ada orang Pendaki yang, lain ya? pendaki lain, ada yang berobat lah, ada yang nyari ilmu Karena ini di atas itu. Rame. karena kayak gunung destinasi. Iya, ada yang udah 3 bulan di atas, 6 bulan di atas juga ada. Bertapa itu Pak? Iya, ada 2 orang kalau nggak salah itu. Benar. Ya udah, habis itu turun. Nah sebelum turun saya nemu HP. Oh, nomor HP. Iya. Itu ada nilai plusnya lah Pak ya. Nilai plus minus lah pokoknya. Di balik suatu musibah ada Ya, ada nilai berkah. plusnya. Ada berkah gitu. Nah. Jadi apa itu Pak? Android. HP Android. Android. Itu kan ada gubuk di sana. Ya, kami kan packing kan, namanya ada di dalamnya. Kami kan buat jemuran karena basah-basah semua. Udah. Itu udah di puncak Pak ya. Udah di puncak, terus HP. Tapi nggak tahu siapa yang punya gitu. Mungkin ketinggalan mungkin. Dia ketinggalan. Nah, saya ambillah ini. Saya ambil. Dapat HP rezeki ini. kan? Nah, saya ambil, udah saya masukin. Saya itu pulang, buru-buru pulang. Ya otak-otak gimana lah ya, namanya otak-otak kayak ada yang mempengaruhi gitu. Kayak kucing dikasihkan Iya, asin. udahlah, bawa pulang aja gitu. ambil. Ada yang ngomong. Iya. Biasalah, tangan kiri di bagian kirinya setan. Malaikat gitu. dan setan. Udah ambil aja, udah bawa pulang. Nah, pas pulang si Joe ini kepleset Di posisi di jalur pendakian. jalur pendakian kepleset. Udah kan ada yang kayak akar-akar gitu kan. Selip mungkin. Kepleset, selip keseleo Kaki itu Pak ya. kaki. Udah kayak kena ankle-nya lah. Fatal banget. Buka, ya urut dikit, saya urut kan. Dengan sebisanya aja ngurut. Udah benerin, udah nginjek-nginjek, udah selesai. Udah sehat ya. Udah sampai ini pokoknya singkat cerita aja lah, langsung turun. Langsung sampai. Udah sampai bawah, udah keluar pintu rimba, udah sampai bawah, baru saya cerita ke Joe. Kalau soal kejadian itu, Nah, kejadian tadi itu saya cerita, Joe, sebenarnya ada apa sih malam itu? kamu ngerasain nggak gitu? Ngerasa cul katanya. Apa? Nggak mungkin kalau babi iya katanya. Nah, aku ngeliat pas malam, aku keluar ngeliat pocong. Dan dia merasakan hal yang sama. Dia ngeliat jelas katanya bahwa itu pocong. Kalau saya kan cuma merasakan kan, karena saya cuma ya sekedar Ambil positifnya, ini pikiran aja sih. positifnya. Terus kejadian dia keselio tuh mungkin gara-gara saya. Ulah bapak lagi. Iya, karena HP itu. Bener. Karena Itu HP. ngerasanya bapak lah ya. Ya, karena sebagian kita kan kayak orang Jawa kan. Punya Mungkin ada kepercayaan. pengaruhannya dari situ. Terus yang celaka teman kita.